Assalamualaikum, ketemu saya lagi di channel ini. Sebenarnya saya bikin channel ini bukan untuk tutorial atau apa ya, sebenarnya untuk nonton video-video yang sayang kalau dibuang, dan kalau kita simpan di HP itu bakalan penuh memori, HP jadi lemot. Tapi lama-lama karena sering dilihat orang, jadi saya akan posting video-video yang lebih bermanfaat ya, untuk kalian, untuk kita belajar bareng. Nah, ini di sini saya mau memperlihatkan atau mempraktekkan cara mudah bikin kebaya, dan kita meminimalisir kain yang terbuang. Jadi sebisa mungkin kita cukupkan kainnya, sebisa mungkin yang terbuang itu dikit, karena kain kebaya itu, kain tile kayak ini tuh mahal ya, mahal banget. Per meternya itu ada 100 lebih harganya, ada 135 dan sebagainya. Jadi lumayan lebih mahal dari kain-kain pada umumnya. Nah, ini maaf, pengukurannya tadi nggak saya perlihatkan, soalnya kita pakai ukuran yang sekali jadi. Maksudnya satu ukuran itu untuk berbagai ukuran. Nanti kalau kurang kecil tinggal dikecilin, kalau kurang besar tinggal dibesarin, begitu. Nah, ini saya rencananya mau bikin kebaya pengantin yang panjangnya tuh sekaki, dan di atas itu yang di bagian dada itu kebuka, tapi kita pakai tile polos atau kita sambung dengan tile polos. Nah, caranya seperti ini, kita buat begini. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau ini adalah pola yang itu universal ya, kalau saya bilangnya. Mau dipakai ukuran berapa aja juga oke, tinggal tambah, tinggal dikurang. Nah, seperti itu. Nah, ini saya garis-garis mau seberapa ukuran dadanya yang kebuka, tapi ini saya rancangnya buat yang berhijab bisa, yang nggak berhijab juga bisa. Jadi yang lehernya itu cuman kita kasih mata-mata, mute-mute kayak gitu, jadi nggak ada kerahnya yang nutup. Kalau kerah yang nutup tuh bagi saya pribadi kurang suka ya, untuk pengantin yang nggak berhijab. Ya, sambil mikir, kitanya sambil mikir-mikir. Ini jahit itu juga harus hati-hati banget ya. Nanti kalau kita salah ukuran, kita keliru motongnya sedikit aja, nanti bakalan ngebuang itu kainnya. Jadi harus hati-hati banget. Nah, ini saya coret-coret pas yang mau dibikin polanya. Jadi masalah tinggi rendahnya pola itu sesuai keinginan kita. Jadi kalau kurang pas ya kita paskan, kita kira-kira kita ukur dari badan kita atau dari badan yang mau kita bikinkan baju. Kalau saya ini biasanya pakai ukuran yang lebih besar dari biasanya. Jadi biasanya tuh kan punya manekin nih, kita punya manekin, ada yang ukuran pas manekin, ada yang lebih besar, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya badannya yang pakai itu
kecil, itu bajunya bisa dikecilin. Kalau kita bikinnya tuh terlalu kecil, nanti pas kita punya klien badannya tuh agak besar, kita susah. Jadi lebih baik kita bikinnya agak besar. Terus nanti kalau ada klien yang badannya kecil, kita tinggal kecilin. Nah, itu gampang banget. Jadi satu baju bisa untuk dipakai berbagai jenis ukuran. Nah, ini adalah ukuran yang depan. Jadi kebayanya nih, ceritanya mau tak bikin yang dadanya polos itu ya. Aduh, gambar desainnya lupa, nggak tak bikinkan. Jadi depannya itu ada sedikit belan yang terlihat. Kalau yang bagian belakang tuh nggak ada yang pola yang masuk ke dalam. Jadi ini saya bikin pola belakangnya tuh gampang banget, tinggal tak tempelin gitu. Terus bedanya cuma nggak ada belannya aja yang belakang. Jadi yang bagian pas belannya itu tak kasih lurus. Nah, ini bisa dilihat sini. Ini hati-hati banget ya, biar kainnya tuh nggak sia-sia, nggak buang banyak. Kalau untuk pemula pun ini mudah banget kalau untuk pemula pun. Jadi kita tuh dulu sekolah tuh kayaknya rumit banget ya, ukurannya begini rumit, ditambah begini, kalau begini. Nah, kalau kita udah biasa bikin pola ngejahit itu, kita tuh bakalan biasa dengan ukuran-ukuran itu. Jadi kita bisa menyederhanakan pola-pola yang serumit itu. Jadi nggak susah sebenarnya itu menjahit itu, gampang sekali. Tinggal kita permudah dengan sendirinya. Nah, ini akunya juga agak jarang ya pakai meteran. Menurutku sih sudah pakai angan-angan itu udah bener aja gitu ya. Udah apal kalau kita tuh sering pegang-pegang ukuran, pegang-pegang kain itu kayak tahu gitu segini berapa senti gitu, kayak udah hafal. Nah, ini tinggal tak potong ngikutin pola yang depan, terus yang bagian ini tak lipet begini biar polanya tuh beda. Yang bagian belakang punggung itu agak lurus. Kalau depan tuh bagian tengah dadanya itu tak bikin agak menukik masuk gitu biar lebih seksi gitu ya, jadinya begitu. Nah, ini tak potong bagian lengan, sudah selesai lengannya, putar. Nah, ini yang atas sini bagian pundaknya. Itu kan mudah banget. Kalau ada yang mau belajar ngejahit mah ini mudah banget. Ini part 1 ya. Nanti habis ini tak kasih penjelasan buat part 2-nya, cara ngejahitnya. Ini cara motongnya dulu di bagian yang ini, nanti tak kasih tutorial cara menjahitnya di sini. Ini pola. Nah, ini sebenarnya tak tunjukkan ya polanya tuh bentuknya seperti apa, tapi sayang nih ketutup sama batas kamera. Nah, ini memanjang. Nah, ini dia, ini yang tak maksud, pola yang depan ada menukiknya itu. Nah, ini udah tak potong tadi, jadi ini adalah pola kebayanya yang bagian depan nanti. Nah, ini sebenarnya ini ada belan di depan. Nah, ini bagian belakang kita bikin panjang. Nah, aku tuh sedikit lupa ya, belakang tuh mau tak bikin kayak
kayak duyung tapi ada ekornya sedikit gitu, tapi lupa nggak tak potong tadi. Jadi ini harus aku potong dulu. Ini aku beli kain kira-kira 3 meter ya, tapi ternyata tuh lebihnya tuh banyak banget, soalnya kita ngirit-ngirit pakainya. Jadi ini jadi satu kebaya manten, terus mau tak potongin lagi, mau jadi kebaya atasan satu deh kayaknya, nanti cukup deh. Nah ini cara motongnya gampang, yang penting tuh kita lurusin sama natnya keramik, jadi kemudahannya tuh di situ. Nah ini yang kita bilang tadi mau ngukur, mau tak bikin ekor yang kayak duyung. Nah ini tak ukur dulu kira-kira berapa motongnya, yang aku lupa tadi. Nah ini sayang banget ya sebenarnya ya, tapi ya mau gimana lagi, ada yang namanya juga lupa. Tapi ya bersyukurnya itu, meskipun lupa tapi ini masih bisa dikondisikan. Kalau lupa kurang potongan itu mah gawat ya, tapi ini lupa kelebihan potongan, jadi masih bisa. Nah ini tak potong dulu. Tetap kita motongnya harus lurus dengan nat keramik. Nah ini benar-benar mempermudah kita buat ngelurusin kain pola, itu benar-benar mudah sekali. Beda lagi kalau kita motongnya di atas meja, ya memang lebih bersih sih di atas meja, tapi kalau buat aku sih kurang efisien aja. Kalau di sini sebenarnya nih, meskipun lantai tapi juga nggak kotor-kotor banget, kita selalu bersihin juga. Nah ini tak tulis dulu, ini berapa ukurannya, yang tak potong berapa, atasnya berapa. Nah kita nanti bikin polanya yang kayak duyung itu. Nah ini, nah polanya nanti ini kecil dulu, nanti kecil ini tak bikin jadi besar. Jadi seperti apa? Nah kita cari kertas besar buat bikin polanya nanti. Nah ini tak pegang, ini adalah pola lengan. Kita ukur dulu lengannya berapa, kita belum bikin ya tadi untuk lengannya. Nah ini kita ukur dulu lingkar lengannya tuh berapa. Usahakan ya kalau lengan itu yang lumayan longgar, jadi kalau misalnya kegedean bisa kita kecilkan. Kalau kekecilan itu di kecak tuh yang pasti kagak enak. Nah ini tak ukur dulu lagi, tak paskan. Nah yang kembali seperti tadi ya, aku bikin polanya satu aja, jadi kalau kurang kecil tinggal dilipat aja ke dalam, gampang banget. Kalau yang mau belajar jahit ya bisa minta pola ke aku kesini, nanti tak bikinkan pola baju satu depan sama belakang, nanti tinggal di rubah-rubah sesuka hati. Ini polanya pakai pola lengan. Nah gampang pokoknya, jahit tuh gampang, tinggal kita telaten enggaknya, suka enggaknya. Harus suka, karena kalau jadi bajunya yang bagus kita tuh merasa seneng. Ini nata lipat, cara ngelipatnya begitu, jadi satu kali ngelipat sudah bisa semua.
kita ukur lagi, tapi usahakan ya potongan lengan sama kerung lengan itu diusahakan lebih besar kain untuk lengannya yang bagian tingkatnya, soalnya kita jahitnya itu agak mengerut sedikit, bukan mengerut sekali ya, mengerut sedikit untuk bagian lengan yang ini, yang saya bikin pola ini dilebihkan sekitar 1 cm, jadi biar jahitnya nanti juga pas. Kalau jahit lengkung itu rata-rata ada yang melar, ada yang menyusut gitu, jadi kita lebihkan sedikit, sekitar 1 cm cukup. Ini kainnya kita buka lagi buat pola lengan. Nah, kembali seperti tadi ya, kita bagaimana caranya mengirit bahan. Nah, ini dipaskan dulu. Pelan-pelan aja dipaskan dulu biar kainnya tuh nggak ngebuang banyak. Nah, jadi gini. Nah, kita tata-tata. Nah, meskipun bagaimanapun bentuknya, motong kain itu tetap harus lurus. Jadi kalau nggak lurus, kita motongnya itu sembarangan, bisa-bisa dipakainya itu bisa muntir, sama muntir deh, bisa muntir, nggak enak, nggak sedap juga dilihatnya. Nah, ini tak lebihkan 3 cm, soalnya mau tak bikin yang ukuran agak besar. Nah, ini kain dari sananya ini nggak sama, nggak tarik sana tarik sini, nggak sama, nggak simetris saja. Susah sekali ternyata. Nah, emang lengan tuh harus pas ya, untuk bagian lengan yang bawah tuh kalau kita nggak sama motongnya tuh di bagian lengkok-lengkoknya itu, nanti panjangnya di lengan juga beda. Jadi yang di lengan bagian bawah itu, yang di pergelangan itu, kalau kita motongnya nggak sama, nanti kanan sama kiri juga nggak sama. Jadi harus kita samakan gitu. Tapi ini kainnya udah susah sekali dari sononya begini. Ini tak ukur kira-kira tambah 3 cm lah ya. Nggak tarik lagi, tapi susah banget. Mau tak tarik lagi, nanti takut ngebuang kainnya. Nah, ini kalau mau motong polanya ini harus dijepit pakai, enaknya dipakai jarum pentul biar nggak lari-lari. Ini gini, tinggal ini ikutin aja polanya, potong ikutin pola. Ini polanya sekalian kita tambahin sama kampuhnya ya, jadi enak, gak usah tambah kampuk lagi. Kampuh itu adalah untuk tempat jahitan, jadi nggak usah ditambahin lagi berapa nggak usah. Ini satu pola ini sudah sekalian sama kampuhnya.
Untuk memotong kita juga nggak pakai gunting khusus, yang penting bisa aja buat motong kan, ya udah. Yang khusus buat kain kadang-kadang juga gampang tumpul juga. Nah, tinggal dipaskan aja, dipotong, memutar. Enaknya mulai dari mana, yang penting motongnya itu pas. Udah enak. Sebenarnya kalau telaten, kalau memang ada waktu, motong sama jahit kebaya satu itu dalam waktu 1 hari itu cukup ya, kalau nggak ada kegiatan yang lain. Nanti tinggal pasangin itu mata-matanya, hiasan pernak-perniknya itu di hari lain lagi. Kalau misalnya jahitnya tuh baju polosan, bukan baju kebaya, yang nggak perlu dikasih hiasan yang terlalu rempong, itu juga jadi dalam 1 hari. Kalau untuk yang belum punya pekerjaan, mungkin ibu-ibu muda yang nganggur bisa menjahit, mungkin bisa sedikit membantu ya. Sekarang cari tenaga penjahit itu ya susah-susah gampang, karena antrinya juga lama juga kan. Kalau telaten, bikinnya telaten itu jadi bagus. Silahkan kalau ada yang berminat belajar ini, bikin pola menjahit, bisa tak bikinkan, kesini aja nggak apa-apa. Nanti belajar jahitnya, kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya ke aku. Polanya nanti tak kasih gratis, gak bayar kalau mau belajar ya. Nah, ini kita tekuk dulu untuk cek lengannya itu udah lurus apa belum yang begini. Jadi kalau udah lurus, nggak meluntir lagi, itu tandanya lengannya tuh udah pas. Senang juga kok kalau ada teman yang bisa jahit. Nanti kan aku bisa jahitin di situ kalau dia telaten jahitnya bagus. Kan kita sering kurangan baju ya, kalau ada yang sewa-sewa, kalau mau pengantin request warna baju apa, jadi kalau ada kurang-kurangnya itu kita bikin gitu. Jadi 1 hari 2 hari lah, 2 hari kadang harus selesai 4 baju gitu, jahit sendiri, belum ngerjain yang lain-lain. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa jahitnya cepet itu ya seneng juga, kita bisa jahitkan, kita mau gitu, maksudnya ya kalau kita ada jahitan kita jahitkan di situ. Ini aku mau bikin pola untuk yang ekor model duyung, tapi duyungnya yang cuman belakang toh, yang depan aku tetap bikin slim. Jadi caranya itu ini lagi-lagi ya, aku jarang pakai penggaris ya, lagi-lagi, tapi nanti juga tak pakein penggaris biar pas juga. Ini potongan yang belakang tadi, yang pola belakang itu tak tempelkan ke kain, tinggal tak coret. Nah, ini biar pas juga. Coba tak kira-kira pakai penggaris juga ya, tapi ya jarang-jarang. Nah, ini kita buang dulu sisanya. Ini tak kasih buat kampuhnya untuk ngejahit atas itu berapa, 1 cm. Kalau kebaya itu
yang bagus tuh jangan diobras, jadi kita nggak butuh mesin obras untuk kebaya. Nanti kalau diobras itu malah jadinya kurang bagus. Jadi kalau kebaya begini, kalau kebaya pisah itu lebih bagus jangan diobras. Ataupun kebaya yang pakai furing atau daleman itu, kalau kita ya lebih suka nggak pakai obras, jadi di dijahitnya tuh bolak-balik jadi bisa rapi. Kemarin yang kita jahitkan ke tempat lain gitu, jahitkan kebaya buat ibu kan, pas kita repot juga kekurangan baju pun, nah itu tuh dari sana tuh udah diobras gitu, tapi ya mau gimana lagi udah jadi. Ya kita kira ya bisa udah tahu gitu kalau kebaya itu jahitnya bolak-balik biar rapi, ternyata nyampe di rumah diobras, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Terus kita jahitkan lagi ke situ, kita kasih tahu kalau kebaya itu lebih bagusnya jangan diobras, jadi dijahit bolak-balik. Nah, ini polanya tak potong dulu. Ini untuk tadi ekornya yang model duyung, jadi kita pecah polanya seperti ini. Nah kita buat kainnya itu seminimal mungkin, nggak ngebuang banyak. Gimana caranya gitu, ini kain masih banyak ya, 3 meter itu untuk satu gaun itu masih sisa banyak ternyata. Nanti kita pilah udah bener apa belum. Biar mekarnya tuh sempurna, jadi caranya tuh dibelah kayak gini. Kalau cuman lurus terus nanti digeser bolanya yang bagian pinggir, nanti jatuhnya itu kurang bagus, mekarnya tuh kurang bagus. Nah ini yang atas, ini tetap ya ukurannya untuk sambungan enggak kita lebarkan. Tapi kita pikir-pikir lagi kayaknya banyak yang ngebuang deh kain, mungkin mau tak rubah lagi nih. Nah ini yang sebelah kan masih kainnya, coba tak otak-atik dulu. Ini tak otak-atik dulu. Begini caranya, tak angkat dulu biar kainnya tetap lurus. Gini, oke. Ya, biar yang buang tuh nggak banyak. Tetap meminimalkan kain yang terbuang. Nah ini nanti polanya gitu, kita buat lengkung seperti itu biar jadinya tuh ekor, mengekor sedikit gitu. Kalau ekornya tuh terlalu panjang, sekarang itu klien pengantin tuh pilihnya tuh beda-beda. Kita punya ada yang berekor panjang dan besar sekali, ada yang pas di mata kaki, ada
ini kita bikin yang kali ini ada berekor, tapi ekornya tuh gak terlalu panjang, jadi ada tapi ekornya tuh sedikit, biar kalau ada ekornya sedikit kan terlihat juga lebih cantik, tapi nggak terlalu panjang juga. Ada yang nggak mau ribet gitu. Kita balik lagi, kainnya kita bikin gimana kainnya ini yang kepake itu bermanfaat. Maksudnya kainnya itu benar-benar bermanfaat, jadi nggak kepotong sia-sia, nggak kebuang sia-sia. Nah, ini kita kasih jarum pentul lagi, kita luruskan, dan kita ukur kira-kira mau dibikin selebar apa ekornya, mau lebar banget apa sekira-kira 2 kali lipatnya gitu. Kalau ini kira-kira kita bikin 2 kali lipatnya, jadi enggak terlalu makro, enggak, cuman ada rumahnya sedikit. Ini tetap kita kira-kira lagi kita ukur. Nah, dari sini ke sini, nah ini kita kira-kira aja mau panjangnya berapa. Ini tak garis lengkung, ini nggak pakai penggaris soalnya maunya tak bikin lengkung nantinya. Oke, baik, udah tak garis pola ini. Nah, tak garis lengkung ke sini kira-kira seberapa. Kalau tak garis lengkung ke situ nanti lewat. Kalau lebih panjang sebenarnya lebih bagus sih, lebih panjang sedikit, tapi lebarnya nanti yang jadinya kurang. Kira-kira cukup segini aja sudah lumayan bagus. Kalau sambil memotong kain itu sambil dipikir-pikir ya, nanti udah bener apa belum motongnya. Jangan sampai motongnya tuh keliru, yang seharusnya nggak dipotong itu terus kepotong, jangan sampai. Nah, ini seperti ini. Jadi kira-kira udah bener belum ya kita motongnya gitu, kita ukur lagi. Kalau kurang yakin kita ukur-ukur lagi, udah bener belum ya kita motongnya gitu. Jangan sampai ada yang kurang. Kalau ada lebihnya tuh nggak apa-apa dikit, tapi kalau ada yang kurang bagaimana kita nambalnya gitu. Kalau udah pas gini ya udah kita eksekusi, dipotong lah, motongnya dari ujung. Nah, ini sambil kak pikir-pikir ya, ini yang kesalahan tadi yang seharusnya tak potong segini, tak potong dulu polanya, itu nggak tak potong, jadi tak lurusin aja gitu, udah jadi potongan baru tak potong yang bawah. Itu sebenarnya terbuang sia-sia, tapi nggak apa-apa lah, ini nanti bisa dipakai kok, dipikirkan nanti bisa dipakai. Nah, ini motongnya dari ujung. Nah, sambil kalau motong kain itu sambil dipegang, gimana caranya kain itu nggak lari-lari dan jangan terlalu keangkat. Nanti kalau terlalu keangkat atas dan bawah itu jadinya beda lebarnya. Ini pelan-pelan aja motongnya, hati-hati, jangan sampai yang enggak seharusnya dipotong akhirnya kepotong, jangan sampai. Ini enaknya gimana motongnya, kita kira-kira sendiri. Nah, ini ganti tak potong dari ujung yang sebelah sini
Ini yang bentuk lengkung tadi ya, kita potong pelan-pelan. Kita ikutin garis yang udah kita buat tadi, potong pelan-pelan. Nah, udah deh jadi ekornya. Kita lihat jadi apa, seperti apa. Cukup nggak sih? Nah, begini ekornya, lumayan seperti yang sudah tak planning kan. Nah, untuk ekornya itu di bagian bawah tetap pakai pinggiran kebaya ya, kayak yang depan. Kalau yang depan itu udah gandeng sama kain kebayanya yang tadi, kain tila maksud saya. Ini untuk bagian yang ekornya kan belum ada, soalnya kan kita motongnya tadi melengkung, jadi ketinggalan di kainnya yang pinggirannya tilep. Jadi ini tak potong dulu yang pinggirannya tilep. Aduh, nggak kelihatan lagi. Ini tak potong, pinggirannya dilebihkan sedikit untuk nanti kita jahit. Kita motongnya juga harus hati-hati, kalau sampai terlalu sedikit nanti kita jahitnya juga repot. Jadi ada lebihnya lah. Kalau kain tila itu ditindih-tindih sedikit itu tidak terlalu kelihatan ya, seperti kain-kain yang lain. Ini untuk tila yang bercorak begini ya. Kalau tila polos yang polos itu ya nggak bisa. Ini kita tempel dulu, kira-kira tempel-tempel begini. Dan hati-hati ya, kain tila bercorak ini depan sama belakang, luar sama dalam, bagian box dan bagian luarnya itu kadang itu hampir sama. Jadi kalau ini kan kita potongnya di dalam ruangan, kadang-kadang itu tidak terlihat jelas. Jadi harus hati-hati sekali, harus dilihat dengan jeli mana yang bagian muka, mana yang bagian belakang. Nah, ini kita tempel yang bagian bawah, kita tempel begini aja dulu di jarum pentul dulu. Nanti kalau part 2 di bagian menjahit, kita kasih tutorial cara ngejahitnya, nempelnya bagaimana. Ya, dipentul dulu satu persatu biar nanti mudah menjahitnya. Dan juga gunanya untuk jarum pentul ini bisa mengukur, mengempaskan seberapa panjang pinggiran yang dibutuhkan. Dan juga kalau pinggiran itu misalnya kurang atau kepotong, itu bisa pakai pinggiran potongan yang lainnya, tinggal ditaruh di sebelahnya, agak ditumpuk sedikit, itu tidak akan terlihat. Jadi begini sampai muter, sampai selesai. Ini saya kasihnya benar-benar dari awal, maksudnya itu dari awal pemotongan sampai akhir part-part pemotongan apa aja itu enggak ada yang kita skip ya. Nah, ini kan udah habis di sini, jadi kita tuh masih butuh lagi tempelan yang sebelahnya. Pinggiran yang sebelahnya itu kita butuh lagi. Nah, ini kita cari sisa-sisa kain yang lain yang dia punya pinggiran, kita potong tadi seperti tadi potongnya. Nah, begini kita tumpuk lagi,
kita jarum pentul lagi, ini masih kurang lagi, dan kita cari lagi potongan-potongan kecil yang mana yang ada pinggirannya, kita tempel lagi seperti itu. Dapat lagi, daripada ngebuang kan, masih ada lagi. Kita ukur dulu spasnya seberapa. Nah gini, kita ukur dulu. Nah kita itu ya, terlihat kan potongnya begitu. Kita kasih sisa sedikit buat tempat ngejahit, tinggal tempel lagi, tinggal jarum pentul lagi, nanti mudah, kita tinggal jahit-jahit aja. Ini kita sisihkan dahulu, udah selesai bikin ekornya. Pola depan, belakang udah, lengan udah, bagian atas dada udah, bagian ekor juga udah. Nah ini kainnya masih sisa segini, sayang juga, mau dibikin apa, nggak dibikin sayang ya nggak. Mau kita biarkan, nanti kalau kita biarkan udah males, mau buka-buka lagi, mau bikin apa males. Nah kita bikin aja baju atasan, bisa kita sewa, bisa kita sewa-sewakan untuk anak-anak yang nanti mau wisuda kayak gitu, mau kondangan bisa. Dan bahannya ini lumayan loh ya, lumayan bagus. Nanti kalau wisuda pakainya, kalau wisuda pakai baju yang ini, pakai bahan yang ini ya, lumayan bagus. Ini kalau menurutku bisa jadi satu baju ya, meskipun nanti modelnya kayak kepotong-potong, dah mau bagaimana ini kita ngaturnya, mau tak bolak-balik dulu, ngepaskan dulu ini mau bisa buka, bisa pakai buat apa, tak paskan dulu. Nah ini bikin dulu atasnya, yang depan tak ukur dulu. Nah tak ukur dulu kira-kira seberapa panjangnya baju. Nah segini, ini sekitar 53 ya panjangnya. Kita ngukurnya dari pangkal leher yang bawah, saya nggak kelihatan. Nah begitu ngukurnya, di sekitar 53, panjangnya 53 cm. Itu udah lumayan ya untuk kebaya, nggak usah terlalu panjang. Kalau untuk anak muda itu mending setengah maaf patat, jadi lebih bagus saja. Kalau mau panjang sekalian, kalau mau pendek ya segitu lumayan lah, sepanggul. Kita atur-atur sedemikian rupa, bagaimana caranya agar kain ini tetap nggak terbuang lagi. Kita ukur lagi kira-kira kurang berapa, lingkar dadanya juga berapa. Ini tak bikin ukurannya mirip sama badanku ya, nggak terlalu gede juga nggak terlalu kecil. Jadi kalau seaku ini anak-anak SMA sekarang ada yang badannya lumayan kecil, itu tinggal ngecilin aja, gampang. Kalau saat ini BB berapa ya, 56, itu lumayan lah standar. Lingkar kerung lengan
itu kita bikin 48, itu udah lumayan besar, udah lumayan longgar lah segitu. Nanti kalau terlalu longgar gampang bisa dikecilin juga, nggak ada yang susah di dunia ini, hehehe. Dan ukuran pun tetap pakai satu ukuran yang awal tadi, tapi nanti hasil jadinya beda, kayaknya lebih besar yang ini nanti ke samping kita tambahi 1 cm di bagian lingkar dada. Ini kita potong untuk lehernya dulu, ini pola bagian depan ya, nanti pola bagian belakang juga pakai pola bagian depan juga, jadi tetap satu pola, tapi yang membedakan kalau di saya itu yang membedakan tingginya lingkar leher aja, jadi badan kanan kiri itu tetap sama lebarnya. Kalau dulu sekolah dulu itu beda, jadi depan itu lebih lebar dari belakang karena proporsi tubuh manusia itu lebar depan ya kayaknya. Tapi sekarang kita jahitnya mah dibikin enak aja, dibikin enak gitu, enjoy gimana, yang penting dipakai tuh enak, dilihatnya bagus, udah ya kita bikin sama aja pola depan sama belakang. Yang membedakan tuh cuma belakang sama depan itu lingkar lehernya. Kita pun kalau beli baju di luar-luaran sana tuh depan sama belakang itu tetap sama lebarnya ya kan. Tapi entah kenapa kalau sekolah itu suka dipersulit ya kayaknya, atau emang bener-bener dibikin biar kita tuh telaten aja. Semakin kesini semakin bisa mempermudah. Nah ini kita motongnya tuh agak dilebihkan sedikit dari ukuran yang asli. Nah begitu, nah ini jadinya tuh kelihatan lebih besar sedikit. Lalu kita mau potong bagian belakang. Bagian belakang nih kayaknya kainnya kurang deh kalau dibikin sama kayak depan. Jadi untuk menggunakan kain secara baik, efektif dan efisien, itu kita otak-atik dulu modelnya, dan kita model tuh dibayangin aja cukup ya. Kalau mau digambar oke juga, tapi kalau udah punya bayangan ya udah dibayangin aja gitu. Ini kita tekuk dulu, kita coba pas apa enggak, kita coba-coba kira-kira kurang apa enggak gitu. Nah ini kelihatannya sih pas ya, ternyata masih kurang. Ini coba tak tekuk dulu. Ini untuk pola bagian belakang, ini rencananya mau tak bikin plum, agak megar gitu, soalnya kainnya tinggal segini. Kalau tak bikin lurus kainnya ya nggak cukup. Ini sebenarnya kalau kain gak ada polanya itu bisa dibolak-balik gini, mau dibolak-balik gitu nggak apa-apa ya. Ini soalnya kainnya itu polanya tuh bukan dari sini ya, maksudnya begini, bukan horizontal
tapi vertikal ya. Jadi harus kita samakan bagian belakang ini, bagian depannya ini tuh motifnya harus disamakan. Jadi bagaimana caranya kita bikin pola biar bajunya itu bagus tapi kainnya nggak ngebuang. Jadi ngukurnya tuh gini, mudah banget, cuma tak tekuk aja, dikira-kira aja. Kan ini di bagian pinggang, tak tekuk aja sepinggang, dikira-kira aja. Jadi segini, nah, kira-kira segini aja. Terus kita jarum pentul lagi biar gak gerak-gerak juga. Ini coba tak ukur dulu seberapa panjangnya yang mau kita bikin plum itu. Ini kira-kira sepinggang lah. Kita nuruti sama polanya udah sama aja sebenarnya, tapi ini untuk tak pindah ke kainnya jadi lebih mudah begini. Garis 1, 2, 3 udah cukup. Nanti kita motongnya tetap pakai mau keramik lagi. Kemudian kita potong. Nah begini, jadi caranya tetap ya, coretan kita yang pertama sama terakhir itu diluruskan aja sama not keramiknya, meskipun tengahnya itu nggak dicoret-coret itu nggak masalah, soalnya itu tetap bisa lurus. Yang penting tanda yang bawah sama yang atas itu lurus sama nut keramiknya. Jadi itu polanya skimbat seperti ini. Nah nantinya dibikin begini. Nah jadi udah jadi rumbai-rumbai gitu. Kalau yang ini nggak tak bikin pecah pola ya, soalnya maunya tak bikin lurus aja. Kalau dipecah pola itu nanti jadinya kayak model payung melengkung. Nah ini kita bikinlah bagian belakang, tinggal ditempel aja. Kalau kurang kita cari kain yang lain, dan ternyata pula kurang, kita cari yang lain, kita pas-paskan. Nah kain segini bagaimana caranya bisa untuk bagian belakang. Nah bagian belakang ini kenapa kita motongnya di akhir, soalnya itu dia itu gak butuh yang utuh, jadi bisa pakai yang agak potongan. Jadi belakangnya kan bisa dibikin kita resleting atau pakai kancing. Nah ini kita bikin yang satunya lagi, ini satu-satu ya motongnya, soalnya nggak bisa ditumpuk kainnya, sisanya model seperti ini, jadi nggak bisa ditumpuk sekaligus, jadi satu-satu.
Nah ini nggak dicoret-coret dulu, kira-kira segini pas nggak, nanti kalau langsung dipotong jangan-jangan sebelahnya nggak cukup kan ya, susah juga nanti kalau seperti itu. Nah ini coba tak paskan yang sini dan ternyata cukup. Kalau udah cukup berarti ACC ya, yang satunya tadi yang kita coret tadi udah pas, udah bisa kita potong. Diteliti lagi, jadi diteliti lagi bagian ujung-ujungnya itu udah kebagian kain apa belum, jangan sampai terlewat. Kita paskan sedikit demi sedikit. Kalau udah serasa pas semuanya, nggak ada yang terlewat, kita kasih pentul lagi biar dia nggak geser waktu kita mau potong. Nah ini jangan lupa untuk bagian belakang yang kita katakan tadi ya, bagian lehernya itu lebih tinggi daripada yang depan. Jadi yang kita pakai pola ini adalah yang bagian belakang bagian depannya baju, dan yang kita potong ini adalah bagian belakang baju. Jadi tinggal kerah yang bagian belakang atau garis leher yang belakang itu tinggal ditinggikan, kalau saya sih berapa ya, 2 cm aja bedanya dari yang depan. Tinggal kita potong keliling. Kita rapikan lagi, kalau ada yang potongan yang kurang lurus kita lurusin lagi sampai benar-benar lurus, jadi kita nanti jahitnya tuh nggak susah. Kalau kita motongnya kurang rapi nanti kita jahitnya susah juga, soalnya kita nggak pakai obras. Kalau pakai obras gampang, kalau kurang rata ya tinggal diobras. Obras itu ada mesin pemotongnya jadi bisa lurus, sudah itu udah gampang. Tapi kalau setik bolak-balik kayak mau kita bikin ini harus lurus dulu. Ini kita bikin bagian belakang yang satunya lagi, jadi ada bagian belakang yang kiri, ada bagian belakang yang kanan. Nah ini jangan sampai kebalik ya. Kalau kain baik itu kita satukan sama yang bagian baik, kalau mau kita pakai kain yang bagian buruk itu kita satukan dengan bagian yang buruk, jadi nempel gitu. Kalau nggak gitu nanti pola kanan sama kirinya bisa ketukar, bisa salah. Nah ini yang kita potong tadi bagian belakang tinggal disamakan aja. Lumayan keras ya ini berdirinya. Wow, lepas lalu lupa gak tak kasih jarum betul.
tinggal dipotong-potong. Tinggal ngikutin ukuran awal tadi. Ini yang bagian belakang sudah selesai, yang bagian depan juga sudah selesai. Kemudian kita sisihkan dulu dan kita bikin pola lengan. Kalau lengannya tadi belum kebagian yang ini, jadi ada sisa kain segini, harus bisa bagaimana caranya kita bikin lengan. Kalau kurang ya kita tambah aja, kan gak begitu kelihatan kalau kain tidak kayak gini. Aman deh. Kita cek-cek lagi mana kain yang sekiranya bisa untuk lengan, dan ternyata kainnya habis. Oh my god, kita putar otak mau di model gimana ini lengannya. Biar gak ketukar, kita sisihkan dulu yang bagian-bagiannya untuk kebaya yang manten sama untuk yang wisuda. Nah, jadi kita jadikan satu untuk yang wisuda yang mana, untuk kebaya pengantin yang mana. Nah, seperti ini. Jadi beres, otak juga terang. Oke, lalu kita lanjut untuk bagian lengan. Coba kita tempel dan ternyata kurang. Hore, kita putar otak lagi. Mau dibikin model apa? Coba kita tekuk dulu. Jadi ya baju 2 cukup beli kain 3 meter. Ini lebar kain 150 berapa ya, lupa, kita nggak ngukur. Lebar kain kalau 115 gak mungkin ya, sekitar 130 atau 150 ini kira-kira, soalnya kebaya itu gak pasti. Nah ini kalau kita potong begini, kita bikin dengan balon juga nggak cocok untuk kebaya. Kita tetap pakai lengan slim biasa ya. Kita coba potong. Ini ada sisa kain, kita lipat seperti ini. Kita coba biar bisa penuh.
Yang penting pintar-pintar mengotak-atik bagaimana bisa pas, bisa nggak kurang, atau bahkan bisa dapat lebihnya. Nanti lebihnya bisa kita buat kerah, kalau mau bikin yang berkerah loh ya. Ini lengannya tetap kita lipat jadi dua. Jadi ini karena kainnya mepet, kita nggak bisa bikin motong lengannya tuh dibuka, jadi dilipat kayak gitu. Ini kainnya tuh ada rangkap dua ya, jadi kalau dilipat begini nanti juga jadinya lengannya langsung kepotong dua. Jadi bikin pola sama motong kainnya itu gak lama, jadi sekitar 1,4 jam itu sudah bisa motong 2 baju. Dikarenakan polanya itu kita bikin pola yang super mudah, super dipermudah, nggak dipersulit-sulit, jadi memudahkan dan mempercepat pekerjaan seorang penjahit. Ini kita bagi dulu. Ini by the way adalah sisa kain yang kita potong tadi dari bagian belakang kebaya pengantin yang besar. Jadi masih bisa kita gunakan, gak ada ceritanya bahan yang terbuang sia-sia. Lumayan sulit ya, ini ada motif bunga-bunga yang menonjol, jadi kita motongnya tuh lumayan keras. Kemudian kita coba tekuk satu per satu, tapi kita tetap tumpuk cara motongnya biar efisien waktunya. Gini, terus kurangnya yang pinggir nanti kita tumpuk lagi di sebelahnya. Dan setelah selesai motong bagian lengan ini, dan ternyata ritual potong memotong kainnya udah rampung aja. Cepet kan, mudah banget. Motong 2 baju hanya butuh waktu 1,4 jam. 1 jam di sini tertera 1 jam 14 menit dan gak ada video yang kita skip sama sekali. 1 jam 74 menit 20 detik itu yang berarti 1 jam 14 menit 20 detik, pas hampir 1 jam 1/4. Cepat banget sebenarnya kalau kita pakai teknik-teknik yang udah tahu sebelumnya, yang mempermudah pekerjaan kita. Oke, kita jarum pentul lagi untuk mempermudah. Tinggal kita tempelin lagi pola yang sama seperti tadi. Kalau mau ukurannya lebih kecil, kita kecilkan. Kalau mau ukurannya lebih besar, tinggal ditambah. Udah gampang banget, pokoknya jahit tuh gampang, ngejahit itu gampang. Tinggal kitanya tuh telaten apa enggak, tinggal kitanya tuh minat apa enggak, gitu aja.
Kemudian kita lihat yang bagian bawah udah pas apa belum, yang bagian atasnya udah pas apa belum, tinggal kita potong. Dan proses pemotongan dimulai lagi dari tempat yang paling mudah, yaitu yang paling ujung. Kita teruskan sampai atas. Berhenti di sini. Kita sisihkan yang sebelah, lalu kita potong lagi yang bagian lingkar kerung lengannya. Kalau susah ya diangkat ya. Siapa tahu yang bawah belum kebagian, belum kepotong maksudnya, soalnya ini kayaknya tuh berlubang-lubang, jadi suka nyelungsep gitu bagian ujung kutingnya. Kita lepas jarum pentulnya, kemudian dicek apakah sudah benar kita motongnya, dan ternyata sudah benar. Nanti ini bagian yang kurang bahan ini di bagian bawah lengan ya, jadi nggak akan terlihat jelas, nggak akan kelihatan. Oke, bagian lengan udah selesai, lalu kita sisihkan bagian-bagiannya dan kita pilah-pilah lagi kain yang dibuang yang mana dan yang masih bisa dipakai yang mana. Nanti yang lumayan lebar itu bisa kita bikin kerah. Selanjutnya tutorial kerah yang mudah dijahit, mudah dibikin tapi terlihat cantik. Nah, besok ya kita bikin. Oke, dipilah-pilah lagi. Kalau yang nggak bisa dipakai ya dibuang. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Nah, kalau ada yang menonton, kita jadi semangat bikin tutorialnya. Kita mau bikin tutorial lagi, cara menjahit-jahit lagi baju-baju yang lain. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Bye-bye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.